Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Septiani, NIM A410180199, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 9, yaitu kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum perbedaan bangun yang sebangun dan bangun yang kongruen? Jadi pada bab kali ini kita akan banyak mengamati bangun datar dan mempelajari pengertian kesebangunan dan kekongruenan serta contoh soal-soal yang berkaitan pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama yaitu tentang kekongruenan bangun datar. Bangun datar. Nah, dua bangun datar dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Dan dua bangun kongruen jika dihimpitkan akan tepat berhimpit tanpa ada bagian yang tersisa. Jadi syaratnya kongruen itu ada dua. Yang pertama yaitu ukurannya sama. Ukuran sama ini gimana sih maksudnya? Ukuran yang sama di sini yang dimaksud yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan syarat yang kedua yaitu bentuknya sama. Gimana sih yang dimaksud dengan bentuk yang sama itu? Bentuk yang sama di sini yang dimaksudkan yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, contohnya di sini aku akan memberikan contoh. Ada dua belah ketupat di sini. Belah ketupatnya kita namain misalnya belah ketupat A, B, C, D dan E, F, G, H. Nah, di belah ketupat ini dia punya panjang sisi masing-masing. Panjang sisi AD-nya ini misalnya berapa ya? 12 cm. Di EF-nya di sini juga 12 cm. Sedangkan sudut D di sini itu 50 derajat. Dan sudut F-nya 130 derajat. Kita akan membuktikan apakah dua belah ketupat ini kongruen. Gimana caranya untuk mengetahui? Nah, kita berpatokan pada syarat kongruen tadi, yaitu ada dua ya, ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Yang pertama, kita lihat syarat yang pertama yaitu ukurannya sama. Nah, belah ketupat sendiri itu punya sifat, yaitu seluruh sisi-sisinya itu sama panjang. Kita lihat di belah ketupat ABCD. Di situ sisi udah diketahui sisi AD ya. AD-nya 12 cm. Otomatis kalau sini 12, AB juga 12, BC 12, CD juga 12. Berarti AB juga 12 cm,
BC juga 12 cm, dan CD juga 12 cm. Sedangkan untuk belah ketupat EFGH, kita juga bisa lihat kalau sisi EF-nya ini 12 cm, otomatis FG, HG, EH juga 12 cm. Kita tulis ya. EF-nya 12, FG juga 12, GH 12, dan HE atau EH-nya juga 12 cm. Karena di sini AB di sini bersesuaian dengan EH 12 cm sama. BC bersesuaian dengan EF juga sama. FG bersesuaian dengan DC sama ya 12 cm, dan GH bersesuaian dengan DA juga 12 cm. Otomatis di sini ukuran yang sama ini terbukti. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua yaitu bentuk yang sama. Bentuknya sama. Kita berpatokan pada sudut. Kita gambar lagi belah ketupatnya, boleh. Sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui sudut D-nya 50 derajat dan sudut G-nya 130 derajat. Gimana sih cara menentukannya? Kita juga punya sifat belah ketupat, yaitu sifat belah ketupat itu sudut yang berdekatan jumlahnya sebesar 180 derajat. Di sini diketahui D-nya 50 derajat. Otomatis B-nya juga 50 derajat. Gimana kita cari sudut C dan sudut A-nya? Dengan sifat tadi. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Tinggal kita cari sudut C-nya itu 180 dikurangi 50 derajat. Ketemu 130 derajat. Jadi sudut A di sini juga otomatis 130 derajat. Begitu juga dengan belah ketupat yang EFGH. Jika sudut G-nya 130 derajat, otomatis sudut E-nya 130 derajat. Untuk mencari sudut F dan sudut H-nya, kita pakai sifat tadi. 180 dikurangi 130. Ketemu deh 50 derajat. Otomatis sudut H-nya juga 50 derajat. Dari sudut ini kita bisa lihat ya, sudut A itu bersesuaian dengan sudut E. Besarnya berapa? 130 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F. Jumlahnya 50, besarnya 50 derajat. Ini B dan F. Lalu C dengan G. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, 130 derajat. Yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H. Sudut D bersesuaian dengan sudut H sebesar 50 derajat. Di sini jadi terbukti bahwa bentuknya juga sama. Jadi dari kedua syarat
bentuk yang sama dan ukuran yang sama, kedua belah ketupat ini memenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa belah ketupat A, B, C, D itu kongruen. Kongruen itu lambangnya kayak gini. Kongruen dengan belah ketupat E, F, G, H. Itu salah satu contoh tentang kekongruenan. Selanjutnya kita akan beralih pada kesebangunan. Kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar. Ini sebenarnya hampir sama dengan kongruen, tapi ada sedikit perbedaan. Syaratnya, dua buah bangun datar apabila dikatakan sebangun, itu yang pertama bentuknya sama. Bentuknya sama. Kita udah belajar ya tadi tentang kekongruen. Bentuk yang sama itu yang kayak apa? Bentuk yang sama itu adalah yang sudut yang bersesuaian itu sama besar. Namun syarat yang kedua ini yang agak beda, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau yang di kekongruenan itu syarat yang kedua itu ukurannya sama. Jadi ukurannya itu sama persis, ukuran sisi-sisinya sama persis. Sedangkan untuk kesebangunan itu syarat yang kedua bukan lagi ukurannya yang sama, tapi perbandingan sisi-sisinya yang sama. Ini yang membedakan kesebangunan dan kekongruenan. Sebagai contoh, di sini kita akan menyelidiki dua buah segitiga. Untuk kongruen tadi contohnya belah ketupat ya. Sekarang kita akan beralih ke bangun datar yang lainnya. Segitiga. Di sini kita punya segitiga siku-siku. Nah, kita boleh namain segitiga PQR, terserah ya mau namain segitiganya apa, dan KLM. Karena siku-siku otomatis ini siku-siku ya 90 derajat. Di sini saya mau kasih ukuran PQ-nya 3, QR-nya 5 dan RP atau PR-nya 4. Sedangkan KL-nya di sini 6, LM-nya 10 dan MK-nya 8. Kita akan menyelidiki apakah kedua buah segitiga ini sebangun apa kongruen. Karena kita membicarakan kesebangunan, kita pakai syarat yang kesebangunan. Yang pertama, saya lupa ngasih sudut. Ini yang Q-nya sudutnya 60 derajat dan M-nya 30 derajat. Untuk yang pertama, tadi syaratnya yaitu bentuknya sama. Bentuk sama. Kita lihat untuk bentuk yang sama, itu tadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini yang sudut P otomatis bersesuaian dengan sudut K.
sudut P sama dengan sudut K udah diketahui ya, karena siku-siku di sini besarnya 90 derajat. Sekarang kita lihat nih, sudut Q. Sudut Q 60. Tetapi sudut L belum diketahui. Gimana cara buat nyari ini? Nyari sudutnya di sini. Kita pakai sifat segitiga. Sifat segitiga jumlah ketiga sudutnya, sudut K, sudut L, dan sudut M itu jumlahnya 180. Jika diketahui K sama M-nya udah diketahui, otomatis sudut L itu 180 dikurangi 30 derajat dikurangin 90 derajat. 60 derajat. Ditemukan deh sudut L-nya 60 derajat. Di sudut Q di sini juga udah diketahui ya tadi ya. Sudut Q sama dengan sudut L sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kita mau melihat sudut M dan sudut R. Apakah sama besar sudutnya? Di sudut M udah diketahui di sini 30 derajat. Sudut R belum diketahui. Caranya sama kayak nyari sudut L tadi. Pakai sifat segitiga yang jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Di sini udah diketahui sudut P 90 derajat dan sudut Q 60 derajat. Maka sudut R yaitu 180 dikurangin 90 dikurangin 60, 30 derajat. Sudut R 30 derajat dan sudut M 30 derajat. Otomatis sama. Sudut R bersesuaian dengan sudut M 30 derajat. Otomatis ini membuktikan bahwa bentuknya itu sama karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu yang kedua, perbandingan sisi-sisinya sama besar. Perbandingan sisi-sisinya sama besar. Kita lihat. Kita gambar lagi aja deh di bawah sini. PQR dan KLM. Ini tadi 3, 5, 4, sini 6, 10, 8. Kalau sudut-sudut yang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, kita berarti lihat dari sisi ini, PQ. PQ berarti bersesuaian dengan KL. Selanjutnya QR bersesuaian dengan sisi LM. Dan PR bersesuaian dengan MK. Di sini kita tinggal ngisi nih besar panjang sisinya. PQ 3, KL 6, QR 5, LM 10, PR 4 dan MK 8. Jika disederhanakan ini otomatis setengah sama dengan setengah sama dengan setengah. Jadi perbandingan sisi-sisinya sama besar, terbukti. Jadi terbukti bahwa segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga KLM. Kita tulis kesimpulannya di sini. Segitiga PQR sebanding dengan segitiga KLM. Lambang sebanding kayak gini ya tadi. Lambang sebanding seperti ini, kalau lambang kongruen itu seperti ini. Oke. Dari penjelasan pengertian tentang kesebangunan dan kekongruenan, teman-teman udah tahu ya. Sekarang kita mau lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang sederhana aja. Kita coba satu. Contoh soal yang nomor 1. Di sini aku punya segitiga A, B, C, D,
E. Untuk ED-nya 8, BC-nya 12, dan AD-nya 10. Ini cm semua ya satuan panjangnya. Soalnya tentukan panjang BD. Gimana nih caranya? Ini menerapkan konsep kesebangunan. Karena di sini ada dua buah segitiga siku. Kita gambar dulu biar lebih mudah. Segitiganya kita pisahkan, boleh. Di sini ada segitiga ADE. Sorry. Kita lihat ya, kita lihat sudutnya ini. Di sini A, B, C. AD-nya 10. AB-nya belum ya, AB-nya belum diketahui. DE-nya 8 dan BC-nya 12. Kita bisa lihat pada syarat kesebangunan yang perbandingan sisi-sisinya sama besar. Kalau DE itu berarti bersesuaian dengan panjang sisi BC, dan AD bersesuaian dengan panjang sisi AB. DE diketahui 8 dan BC diketahui 12. Sedangkan AD diketahui 10, AB belum diketahui. AB kita misalkan X. Nah, gimana cara nyari X? Kita tinggal kalikan silang. 8X sama dengan 12 dikali 10. 8X sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 8. X sama dengan, kita sederhanakan sama-sama bagi 4 yuk. 30/2. Jadi X sama dengan 15. X tadi kan sama aja AB. AB-nya 15. AB di sini 15. Sedangkan yang ditanya BD. Berarti panjang BD sama dengan panjang AB dikurangin panjang AD. Waduh, gak kelihatan. AB-nya udah kita cari 15 dan AD-nya diketahui 10. Otomatis panjang BD 5. Seperti itu teman-teman contohnya. Sekarang pada contoh nomor 2, yaitu lebih ke penerapan ya. Diketahui sebuah figura foto berukuran 30 x 20 cm ditempelkan sebuah foto sehingga sisa figura di sebelah kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Pertanyaannya, tentukan sisi figura bagian bawah. Ini juga menerapkan konsep kesebangunan. Kita ilustrasikan dulu deh, teman-teman. Gimana nih? Jawab. Kita ilustrasikan dulu. Di sini ada sebuah figura. Ditempelkan sebuah foto. Ini foto. Misalnya ada foto orang gini ya.
Aduh, jelek banget nih gambar anak TK. Diketahui lagi figuranya panjangnya 30 kali 20 dan memiliki sisa di kanan, atas, kiri itu 2 cm. Yang ditanyain nih di sini nih. Sisa bagian bawah ini berapa? Kita misalkan X juga boleh. Nah, untuk pada kasus ini kita pakai konsep perbandingan sisi-sisi pada materi kesebangunan juga. Caranya pakai ini. Panjang foto per panjang figura sama dengan lebar foto per lebar figura. Di sini dari diketahui ya, lebar figuranya 20, panjang figuranya 30. Nah, kita harus nyari lebar foto dan panjang foto. Untuk lebar fotonya, karena di sini lebar figuranya 20 dan memiliki sisa 2 di kanan dan kirinya, otomatis lebar fotonya itu 20 dikurangin 2 dikurangin 2. Jadi 16. Dan untuk panjang foto, nah ini yang belum diketahui nih. Panjang fotonya kan di sini panjang figuranya 30. 30 dikurangin sisa bagian atas 2. Dikurangin lagi sisa bagian bawahnya masih X. Jadi panjang fotonya itu 28 min X. Kita masukkan deh ke perbandingan sisi-sisi ini tadi. Panjang fotonya yang ini ya. Ini. 28 min X. Panjang figuranya 30. Lebar fotonya 16. Lebar fotonya 16 dan lebar figuranya 20. Ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Ini sama-sama bagi 4. 5. 28 min X per 30 sama dengan 4 per 5. Dikalikan silang. Du 5 dikali 28 min X sama dengan 4 kali 30. 28 kali 5, kita coret-coret sini, 140 minus 5X sama dengan 120. Pindah ruas, 5X sama dengan 140 minus 120. 5X sama dengan sama dengan 20. X sama dengan 20 per 5. Jadi X sama dengan 4. Jadi kita ketemu bahwa sisa figura di bagian bawah, karena tadi kita misalkan dengan X, kita juga udah ketemu X-nya sama dengan 4. Jadi sisa figura di bagian bawah adalah 4 cm. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pengertian kesebangunan dan kekongruen dan beberapa contoh soal dan pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.